Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu kembali lagi ya bersama saya Ama sekaligus teman-teman yang akan saya share beberapa hal yang teman-teman terkendala di lapang. Jadi kok saya susah nih Mas ya kan ketika prospek ya kan ketika closing, kok saya kadang nggak closing. Nah, apa yang membuat kita nggak closing, teman-teman? Jadi sebetulnya ada beberapa hal ya kan yang harus kita tahu ya kan kalau kita mau mengclosingkan seseorang. Jadi ada 5 langkah ya kan yang harus teman-teman lalui ya kan. Insya Allah dengan 5 langkah ini teman-teman akan jago closing, khususnya di bisnis based corporation syariah. Apa saja? Yang pertama, teman-teman ya kan, kebanyakan teman-teman yang masih baru bergabung ya kan itu semangatnya luar biasa ya kan, pengen cepet-cepet ya, pengen cepet-cepet dapat motor, pengen cepet-cepet dapat mobil, bahkan pengen cepet-cepet dapat Pajero ya kan, bahkan pengen cepet-cepet tuh ya kan dapat komisi dan lain sebagainya. Akhirnya lupa ya kan di tahapan yang pertama. Nah, dari saking lupanya apa yang tahapan pertama ya kan, yaitu PDKT. Jadi sebetulnya ya kan di bisnis jaringan ini, di base corporation khususnya, itu kita menerapkan yang namanya sistem silaturahmi atau bahasa kerennya PDKT. Jadi memainkan 80% kita memainkan yang namanya emosional. Kayak gitu kan, pendekatan. Nah, 20% itu di produk. Nah, jadi kita ubah ya teman-teman. Kita sepakati semuanya bahwasanya yang pertama ya kita harus PDKT. Ya kan? Jangan anggap calon mitra meskipun kita tidak kenal ini orang lain, tapi anggaplah ini adalah teman kita, atau bahasanya SKSD, sok kenal sok dekat, kayak gitu. Jadi kita harus kenal nih dengan si si calon mitra kita ini, gitu kan. Dengan begitu, dengan ngobrol PDKT ya kan, nah tidak berfokus pada bisnis dulu ya kan, nanti bicara bisnis nanti dulu ya kan, yang terpenting PDKT kita. Nah, ketika kita kenal terus sapa ya kan, enak ngobrol, kita tanya ya kan, masuk ke kehidupannya dia dulu. Jadi tahapan PDKT bukan hanya PDKT, tapi ya kan kita masuk ke kehidupannya dulu ya kan. Dia kerjaannya apa ya kan, terus aktivitasnya apa, terus dia sendiri kondisinya bagaimana, kita harus tahu semuanya teman-teman. Nah, jadi setelah kita tahu ya kan, masuklah langkah yang kedua. Nah, kayak gitu kan. Ketika kita banyak bertanya, biasanya calon mitra kita ini akan merespon balik ke kita. Akan menanya balik. Dengan catatan, ya kan, yang kedua, yaitu membuat penasaran. Contoh, misalkan calon mitra tanya, sekarang gimana pekerjaannya nih, ya kan, Mas Rama, ya kan, contohnya. Nah, alhamdulillah saya sekarang bergabung di komunitas anti riba, di mana ya kan di sini itu bukan hanya diajarkan untuk lunas hutang bebas riba, tapi juga mewujudkan impian ya, seperti beli motor, mobil, bahkan rumah itu secara cash. Kira-kira orang kan penasaran dari seperti itu. Nah, atau mungkin kita bicara sama orang petani ya kan, bahwasanya di sini ya kan ada sebuah produk ya kan yang sangat luar biasa, yang mana ketika kita beli di sini dapat hak usaha. Nah, coba deh bayangin Pak, kalau di luar sana, kira-kira kalau Bapak jadi konsumen berapa tahun, pernah enggak ya kan si si toko ini kasih peluang usaha bagi sampean? Jawabannya pasti tidak. Nah, disinilah bedanya di di bisnis kita, di bisnis jaringan, khususnya di PTBS ini, ya kan. Jadi yang kedua menggali kebutuhannya dia apa, ya kan. Nah, terkait tentang bisnis ini tuh dia apa nih kebutuhannya, kayak gitu. Kita harus tahu teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi ketika tahapan PDKT ini sudah berjalan ya kan, dengan kita bertanya, maka kita akan lebih tahu nih ya kan ke tahapan yang kedua, yaitu PDKT sama buat penasaran sama gali kebutuhannya dia apa, dengan cara membuat mindset dia memiliki impian seperti itu. Kalau saya kayak gitu, memiliki impian, udah kerja berapa lama ya kan, udah berapa udah apa aja ya kan di luar sana, kalau misalkan pengen buka usaha apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi gali kebutuhan dan membuat penasaran, kayak gitu. Jadi setelah kita membuat penasaran ya kan, ketika orang sudah penasaran nih sama bisnis kita ini yang kita jalankan di Base Corporation, maka masuklah langkah yang ketiga, yaitu tawarkan solusi teman-teman, kayak gitu. Jadi tawarkan solusi. Nah, kita masuknya lewat mana? Bebas. Teman-teman masuknya melalui peluang usahanya, atau langsung jelaskan bisnisnya,
atau masuknya melalui produknya. Nah, kalau saya masuk dalam peluang bisnisnya, ya kan. Nah, rata-rata kalau saya sendiri, ya kan, saya harus tahu dulu nih orang ini tertarik dari usaha bisnis PTBS yang kita jalani dari segi apa, kayak gitu kan. Misalkan kita tanya, ya kan, Bapak tertariknya dari usaha PTBS dari segi apa, Pak? Kan Bapak udah kerja, udah punya gaji, misalkan contohnya. Tertarik dari segi apa, Pak? Contoh, ya saya pengen ngubah kehidupan, pengen nambah penghasilan dan lain sebagainya. Contohnya, wah kebetulan ini tepat sekali, Pak, solusi buat jenengan. Memang sudah tahu, Pak, ya kan, cara jalaninya, atau sudah tahu nih, ya kan, informasi sebelumnya tentang perusahaan PTBS. Nah, nggak tahu. Oke, kalau memang nggak tahu, ya kan, saya akan jelaskan secara bertahap. Jadi saya minta waktunya 10 menit ke depan. Nah, jadi ketika kita minta waktunya teman-teman kepada si calmit kita, si lawan pembicara kita, maka dia akan dengan otomatis mendengarkan. Kayak gitu. Nah, jangan asal kita menjelaskan, kita tidak masuk dalam tahapan PDKT, gali kebutuhan, membuat penasaran. Ya kan, teman-teman biasanya langsung ke tahapan ketiga. Nah, kayak gitu. Jadi tahapan ketiga ini, ya kan, bisnis kita sama produk-produk yang kita bawa, kita pasarkan ini hadirkan sebagai solusi buat dia. Seperti itu. Baik itu produk pertanian, peternakan, kan di sini segmennya banyak. Nah, dengan apa? Yang kedua, ketika kita menggali kebutuhan, kita tahu. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita jelaskan, ya kan, dari dari segi marketing plan, ya kan, dari profil perusahaan, terus ajak bantu dua beli aplikasi selama setahun, ya kan, terus di sini modalnya murah sekali selamanya. Nah, barulah masuk ke tahapan yang keempat. Nah, yang keempat apa? Tahapan yang keempat adalah tahapan yang namanya tahapan closing. Nah, biasanya di sini nih, ketika tahapan closing inilah teman-teman kadang kendor kayak gitu. Biasanya kalau saya menggunakan, ya teman-teman, ya di tahapan keempat ini, ya kan, memainkan yang namanya ilmu tarik ulur. Seperti itu, teman-teman, ya. Ilmu tarik ulur. Jadi bukan kita seakan-akan kita yang butuh, ya kan. Meskipun faktanya kita yang butuh, ya. Tapi dengan teknik tarik ulur ini, ya kan, si calmit ini, ya kan, akan berpikir. Nah, bagaimana Mas teknik tarik ulur? Contoh, misalkan si calon mitra beralasan tidak punya modal. Ya Mbak, nggak usah ngusahin modalnya, misalkan. Contohnya, oh ya Mas, saya tertarik Mas, cuman saya nggak punya modal. Nah, bagaimana cara jawabnya? Nah, kalau saya sendiri, jangan Pak, jangan maksain ada modal. Nah, kecuali, ya kan, Bapak pengen, ya kan, seperti mentor saya, misalkan, edifikasi siapa tuh? Mas Iqbal, misalkan. Nah, leader kita. Mas Iqbal sudah punya motor, mobil, bahkan rumah, bahkan bisa mengumrohkan satu keluarga, ya kan, dalam hanya hitungan 1 tahun setengah. Nah, di bisnis ini, Masya Allah, luar biasa. Makanya jangan paksain ada modal. Nah, kalau sampean kecuali kalau sampean pengen mengumrohkan keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, atau seperti itu. Nah, atau seperti ini juga bisa, ya kan. Nah, misalkan dia tidak gabung sekarang. Nah, kalau saya sendiri tuh memainkan di posisi biasanya, teman-teman. Nah, kalau misalkan sampean gabung sekarang, ya kan. Nah, kalau gabung sekarang, jadi keuntungan sampean itu, ya kan, di mana posisi kemitraan sampean itu tidak tertimpa sama orang lain. Nah, jadi seperti itu. Itu bisa juga. Atau, ya kan, di teknik closing itu, teman-teman, banyak ya kan. Atau kita kasih diskon. Nah, kalau Bapak bisa transfer sekarang, saya kasih diskon yang harganya yang mulanya 2.400.000, 2.500.000, saya kasih diskon 50.000. Nah, di sini kan kita masih dapat ya kan, kita masih dapat yang namanya bonus sponsor 400.000. Di sana hitungannya masih untung. Seperti itu, teman-teman. Atau kalau saya sendiri gratis ongkir. Nah, gratis ongkir seperti itu. Nah, jadi kita banyak cara, teman-teman. Atau mungkin dia senang digital. Nah, kita tawarkan, kalau Bapak gabung sekarang, ya kan, ini kebetulan ada strategi digital marketing. Gunakan, teman-teman, fasilitas yang saya berikan di grup itu, pakai. Seperti itu. Ini fasilitasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah masuk ke tahapan closing, ya kan. Misalkan nih, ya kan, ada calmit yang belum gabung sekarang. Nah, masuklah ke langkah yang kelima, yaitu follow up. Kadang teman-teman, ya kan, ketika dijelaskan presentasi melalui PDKT, gali kebutuhan, ketawarkan solusi, dijelaskan, terus closing, dia tidak gabung sekarang, teman-teman lupa di tahapan yang kelima. Kadang kita tidak follow up. Nah, kayak gitu. Sedangkan, ya kan,
kita yang namanya di bisnis ini ya kan, di hukum marketing, hukum alam itu ada namanya rumus 10, 80 dan 10. Apa sih Mas Rama? Rumus itu? Jadi rumus 10 itu teman-teman semuanya ya kan. 10 itu yang pasti nolak ya kan, yang pasti nolak, yang udah pasti. Misalkan contoh ada 100 database yang udah kita presentasi, yang udah kita tahu semuanya nih di presentasi ya kan. Jadi semua dari 100 database ini ya kan, ini bergabung. Ada 10%-nya dia langsung nolak, ada 10% langsung join, ada 80% itu masih butuh pengulangan atau menginformasikan berulang-ulang terkait tentang bisnis ini. Nah, itulah pentingnya follow up. Dan yang saya closing teman-teman ya, rata-rata saya closing itu bukanlah langsung join, tapi kebanyakan dari follow up. Jadi pentingnya peran follow up ini. Nah, kayak gitu. Ketika kita memperan follow up, kita mainkan lagi tuh seperti di awal, kembali lagi ke tahap awal ya kan, ke PDKT. Ketika follow up, mainkan PDKT teman-teman, bukan hanya kita kirim video dan segala macam. Kalau misalkan tidak diangkat gimana Mas? Yang terpenting nomornya dia aktif, seperti itu teman-teman. Berarti kita dia masih dapat menerima informasi. Follow up itu banyak ya teman-teman ya. Contoh ya kan, dari awal kan dia nyimpan nomor kita misalkan. Ketika kita pasang status di WA atau kita dapat database-nya di Facebook. Nah, branding kita itu harus bagus setiap hari. Seperti itu teman-teman. Kalau di online seperti itu, atau di status kita ya kan, jangan campur-campur status galau, status ini, status macam-macam. Nah, orang juga akan wah ini orang bisnisnya kok statusnya galau dan segala macam. Nggak ada ceritanya seorang pebisnis itu lagi galau dan segala macam teman-teman ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada 5 tahapan yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama PDKT ya kan, PDKT sama calon mitranya. Jadi jangan anggap calon mitra kita ini orang lain ya. Anggaplah itu adalah teman kita, saudara kita yang udah kenal lama. Nah, yang kedua ya kan, bikin penasaran. Nah, atau gali kebutuhan. Setelah bikin penasaran, gali kebutuhannya dia. Barulah hadirkan bisnis PTB sama produk-produk yang kita pasarkan, hadirkan sebagai solusi. Jadi yang ketiga solusi. Yang keempat ya kan, barulah masuk ke yang namanya closing ya kan, dengan teknik tarik ulur tadi. Nah, terus yang kelima yaitu tahapan yang namanya follow up. Nah, jadi kelima-limanya ini teman-teman harus lakukan benar-benar, ikhtiar benar-benar, insya Allah pasti teman-teman banjir closingan. Nah, insya Allah teman-teman semuanya ya. Nah, jadi insya Allah ya teman-teman semuanya, di sini kurang lebihnya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung di usaha PTBS ya kan, dimanapun Anda berada ya kan. Insya Allah ya, di sini saya sendiri ya kan sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut luar biasa teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya kan, jangan lupa teman-teman ya, kalau misalkan video ini bermanfaat, share ke teman-teman sebanyak-banyaknya mungkin ya kan, supaya teman-teman bisa berkembang khususnya di bisnis ini, supaya kita suksesnya bukan sendirian tapi suksesnya berjamaah. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.